Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proyek akhir mata kuliah uji kualitas perangkat lunak dari kelas IFE. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Fatahil Haki dengan NIM 123220140. Langsung saja untuk daftar isinya ada beberapa testing yang akan saya lakukan. Untuk pertama ada deskripsi aplikasi, tujuan pengujian, white box testing, black box testing, security testing, unit testing, load testing, stress testing, integration testing, dan terakhir ada kesimpulan. Nah, untuk pertama saya akan menjelaskan deskripsi singkat aplikasi yang saya akan uji kali ini. Aplikasi saya yang akan diuji kali ini adalah layanan eksplorasi restoran berbasis Flutter yang memungkinkan pengguna mencari dan menjelajahi berbagai restoran populer. Untuk fitur utamanya mencakup autentikasi yang terdiri dari registrasi dan login. Ada juga tampilan daftar restoran, detail lengkap termasuk menu dan ulasan, serta penyimpanan restoran favorit secara lokal. Dibangun dengan arsitektur provider untuk manajemen state, aplikasi ini mengambil data restoran secara real-time dari API publik dan menawarkan antarmuka modern serta responsif untuk pengalaman pengguna yang optimal. Lanjut, untuk tujuan pengujian. Pengujian perangkat lunak dilakukan untuk memastikan bahwa aplikasi berjalan sesuai fungsinya, bebas dari kesalahan logika, dan aman digunakan oleh pengguna. Pada bab ini dilakukan 3 jenis pengujian utama terhadap aplikasi restoran berbasis mobile yang telah dikembangkan, yaitu ada white box testing, black box testing, dan security testing. Selain 3 itu ada juga pengujian STLC yang terdiri dari unit testing, load testing, stress testing, dan integration testing. Setiap pengujian difokuskan pada fitur-fitur utama seperti login, registrasi, dan pengelolaan data restoran. Ada juga ini link pengujian lengkapnya. Lanjut, yang pertama ada white box testing. White box testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang mengharuskan penguji untuk memahami struktur internal, kode sumber, dan alur logika dari suatu program. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa semua jalur logika dalam kode telah diuji. Fungsi-fungsi berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan tidak ada error tersembunyi di dalam logika program. Lanjut ke implementasinya. Nah, untuk implementasinya pertama-tama saya membuat flowchart, lalu saya konversikan menjadi flow graph. Nah, dari flow graph ini saya dapat menghitung independent path dan cyclomatic complexity-nya. Nah, berdasarkan flow graph diperoleh bahwa jumlah node adalah 29 dan jumlah edge mencapai 41. Untuk node sendiri ada lingkaran-lingkaran ini ya. Untuk edge-nya itu garis-garis yang menghubungkan atau panah. Nah, dapat dilihat dari rumusnya V dalam kurung G sama dengan E kurangi N plus 2P. Nah, ada 41 kurangi 29 tambah 2 kali 1 sama 14. Nah, cyclomatic complexity-nya 14 yang menunjukkan adanya 14 path yang dapat diuji. Nah, selanjutnya ada black box testing. Adalah metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada pengujian fungsionalitas eksternal dari sebuah aplikasi tanpa memperhatikan struktur internal kode program. Nah, metode ini digunakan untuk memastikan bahwa aplikasi berperilaku sesuai dengan yang diharapkan berdasarkan spesifikasi atau kebutuhan sistem. Pada pengujian kali ini saya menggunakan BVA, Boundary Value Analysis, dan STT, State Transition Testing. Nah, untuk black box ini seperti uji dari penggunanya langsung, jadi tanpa memperhatikan kode programnya sama sekali. Nah, untuk yang pertama ada BVA atau Boundary Value Analysis. Nah, saya mencobanya di dalam fitur login dan register. Nah, ada beberapa pengujian seperti username kosong, maka responnya akan bagaimana. Nah, setelah dicek atau dilakukan testing, semuanya sesuai dan valid. Hanya ada juga STT, State Transition Testing. Nah, transition testing itu jadi ada state awal dan setelah dilakukan sebuah aksi akan
terdapat state setelahnya. Nah, contohnya ada user belum terdaftar, lalu melakukan login, padahal user tersebut belum terdaftar. Maka state setelahnya tetap belum terdaftar, error. Aplikasi akan memunculkan error password dan username tidak cocok. Nah, selain itu ada juga yang username belum terdaftar, lalu membuat akun, maka akan tampil pesan registrasi sukses. Ada juga ini, misal di detail restoran. Setelah kita menekan tombol favorit, maka restoran akan difavoritkan dan akan tampil di halaman favorit. Nah, respon aplikasinya, icon favoritnya berubah menjadi warna merah, statusnya juga tersimpan. Nah, seperti itu. Lanjut, ada security testing, yang merupakan proses evaluasi sistematis terhadap sistem perangkat lunak untuk mengidentifikasi kerentanan, celah keamanan, dan potensi ancaman yang dapat dimanfaatkan oleh pihak tidak berwenang. Pada pengujian kali ini saya menggunakan teknik SAST. Nah, SAST ini merupakan teknik pengujian keamanan yang menganalisis kode sumber aplikasi secara statis. Tools yang saya gunakan dengan SonarLink yang sudah langsung terintegrasi dengan IDE seperti Visual Studio Code. Nah, pada SonarLink kali ini saya mendeteksi berbagai kerentanan seperti hardcode, kredensial, SQL injection, dan masalah keamanan lain dengan akuransi yang cukup tinggi, sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan spesifik. Nah, berikut hasil security testingnya. Nah, ini ada contoh security testing yang saya lakukan. Nah, ada beberapa error atau warning yang diberikan. Contohnya ini pada file main.dart. Nah, untuk full hasilnya bisa juga dilihat dari link ini. Nah, selanjutnya ada unit testing. Unit testing merupakan praktik pengujian perangkat lunak yang berfokus pada pengujian unit terkecil dari sebuah aplikasi seperti fungsi, metode, atau kelas secara terisolasi. Nah, pada pengujian kali ini saya menggunakan fitur unit testing yang sudah disediakan oleh Flutter itu sendiri. Nah, namanya itu adalah Flutter Test. Nah, Flutter Test merupakan framework pengujian resmi yang disediakan oleh Flutter untuk melakukan berbagai jenis pengujian pada aplikasi, mulai dari unit testing, widget testing, hingga integration testing. Nah, yang pertama kali saya lakukan yaitu membuat login underscore test.dart. Nah, untuk kodenya seperti ini. Nah, dari hasilnya menggunakan Flutter Test tadi yang dari Flutter menunjukkan hasil semua tes berhasil dilewati. Jadi tes unit testing ini sudah saya lakukan menggunakan login test tadi. Lanjut ada load testing. Load testing adalah jenis pengujian performa yang dilakukan untuk mengevaluasi bagaimana sebuah sistem atau aplikasi berperilaku di bawah beban pengguna yang tinggi atau kondisi trafik yang ekstrim. Pada pengujian kali ini saya menggunakan tools yaitu K6. Nah, K6 ini adalah sebuah open source load testing tool modern yang dirancang khusus untuk menguji performa dan keandalan sistem, terutama aplikasi web, API, dan layanan backend. Nah, saya lakukan adalah membuat file yang digunakan untuk load testing. Nah, ini kodenya yang ada import dulu K6 dan kode-kode lainnya. Nah, berdasarkan hasil load testing menggunakan K6 terhadap API backend, dapat disimpulkan bahwa performa dan stabilitas sistem berada pada kategori sangat baik. Nah, itu untuk hasilnya dari load testing. Dapat lihat di sini. Nah, lanjut stress testing. Nah, stress testing adalah jenis pengujian perangkat lunak yang mengevaluasi bagaimana sistem berperilaku di bawah kondisi beban ekstrim yang melebihi kapasitas normalnya. Nah, mirip dengan load testing, namun stress testing ini memiliki beban yang lebih berat. Jadi, dengan sengaja mendorong sistem untuk berjalan melebihi batasnya. Nah, yang saya lakukan adalah membuat file atau kode untuk melakukan stress testing. Nah, ini bebannya yang saya berikan lebih berat daripada yang
load testing. Nah, berdasarkan hasilnya, menggunakan keenam, dapat disimpulkan bahwa sistem mengalami kegagalan besar saat menerima beban yang ekstrim. Nah, ada kegagalan dari hasilnya dapat dilihat di sini. Cek editnya hanya 50%, sedangkan filenya juga 50%. Jadi memiliki kegagalan yang sangat besar. Nah, selanjutnya ada integration testing. Integration testing adalah tingkat pengujian perangkat lunak yang berfokus pada verifikasi interaksi dan kolaborasi antara berbagai modul, komponen, atau sistem yang terintegrasi. Nah, pada pengujian kali ini saya menggunakan Flutter Integration Test, yang merupakan jenis pengujian fokus pada verifikasi interaksi antar komponen dalam aplikasi Flutter secara menyeluruh. Nah, ini juga disediakan dari Flutter-nya ya. Jadi saya tinggal import package-nya. Karena saya membuat file ininya untuk kodenya, ini kodenya saya tampilkan sedikit saja, untuk lengkapnya bisa diakses dari link. Nah, hasil Flutter integration testnya menunjukkan hasil semua tes berhasil dilewati. Jadi aplikasi ini berjalan dengan baik untuk integration testingnya. Nah, kesimpulan. Untuk kesimpulan, berdasarkan pengujian komprehensif, aplikasi restoran berbasis Flutter telah memenuhi semua aspek pengujian perangkat lunak. Whitebox testing dengan analisis cyclomatic complexity-nya itu 14, mengonfirmasi struktur kode yang solid. Untuk black box testing melalui BVA, yaitu Boundary Value Analysis, dan STT, State Transition Testing, berhasil memverifikasi fungsionalitas antar muka. Untuk security testing menggunakan standar lain tidak menemukan kerentanan yang signifikan. Unit testing memvalidasi komponen individual, sementara integration testing memastikan interoperabilitas antar modul. Nah, untuk load testing dengan keenam menunjukkan stabilitas hingga 50 virtual users, dan stress testing berhasil mengidentifikasi batas kapasitas sistem sebelum terjadi degradasi performa. Nah, hasil lengkap pengujian membuktikan aplikasi memenuhi standar kualitas dalam hal fungsionalitas, keamanan, ketahanan, dan kinerja. Baik, itu saja mungkin dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf untuk mata kuliah kali ini. Semoga Pak Bagus diberikan kesehatan dan kelancaran untuk kedepannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.